digemborkan oleh orang-orang kafir saat ini. Maka ada gerakan-gerakan child free, mau menikah tapi tanpa anak, ya. Ada gerakan-gerakan yang tidak perlu menikah, gitu ya. Itu harus kita sadari, gitu. Jangan-jangan khawatir anak-anak kita menjadi salah satunya. Nah, inilah makanya kenapa kita harus waspada diri. Kita nggak hanya bicara soal LGBT-nya, tapi efek dari LGBT-nya itu, gitu ya, sampai berpikiran seperti itu. Lanjut, Bunda. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini klub kedua buat kita. Ingatlah bahwa, gitu kan ya, di ayat ini, di surat At-Tahrim ayat 6 ini, gitu kan, Allah menyuruh kita peliharalah, ya, pelihara keluarga kita, gitu. Berarti ini satu perjuangan, ya, perjuangan bukan hal yang biasa-biasa aja, karena ini Allah yang bicara tentang keluarga. Setelah Allah menjadikan keluarga itu sebagai sistem yang Allah buat, maka Allah katakan peliharalah keluargamu, peliharalah keluargamu, ya. Ini yang harus menjadi bagian terberat dari kehidupan kita yang harus kita tinggikan. Tidak bisa disambil lalu, tidak bisa dikasih cuma ke sekolah, tidak bisa cuma dikasih ke kalimat, tapi ini kita, ibu kita, ayah, ya, kita, bunda yang harus melakukan itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena sekolah nggak ada hubungan darah dengan anak-anak kita. Kalimat tidak ada hubungan darah dengan anak-anak kita, nggak ada, gitu kan? Ya, yang ada hubungan darah dengan mereka itu adalah kita. Itulah ikatan yang paling kuat. Makanya kenapa yang namanya nasab itu tidak bisa diputus dengan apapun. Ya, nasab itu tidak bisa diputus dengan apapun. Ya, dia menjadi satu bagian yang kita bawa sampai kita sampai surganya Allah. Amin. 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 Kita nyanyi dulu sedikit ya, ayah dan bunda, ya, untuk mengingatkan kita kembali tentang betapa berharganya keluarga kita. Adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Sekali lagi ya, ayah boleh kita juga sambil nah sampai situ aja kamu lagunya. Iya, emang yang lahirnya tahun segitu ya, itu ininya kita ya, gitu ya. Tapi itu memang film yang paling saya sukai. Jadi itu film itu siapapun yang buat ya, tapi saya benar-benar suka dengan film itu. Kenapa? Itu benar-benar mewakili bagaimana keluarga itu saling bahu membahu, saling memberi, saling menguatkan. Ya, kita nyanyi lagi sambil membayangkan ya anak kita, suami kita, istri kita ya, bapak dan ibu ya. 1, 2, 3. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga.
udah bagus ya. Ya mohon maaf Bapak-Bapak, kenapa kita perlu mereview kembali tentang keluarga. Karena kalau kita bicara LGBT, gak usah jauh-jauh dulu, kita bicara dulu kepada kita tentang keluarga. Ya. Puisi tadi sudah dibacakan oleh Bunda Bu Guru, ya, lupa kenalan tadi ya. Itu bercerita tentang bagaimana harapan kita sampai ketika kita di masa tua. Ayah dan bunda, saya berjalan ke berbagai daerah. Yang paling pernah saya ketemu itu ketika saya ketemu di Aceh. Ada seorang ibu umur 72 tahun, ya, suaminya 75 tahun menangis. Beliau orang hebat, orang utama di sebuah kampus besar, ya. Beliau mengatakan, ya Allah, gitu bunda, aku sedih katanya. Kenapa? Anak-anaknya sudah S3. Anak-anaknya datang kepada beliau menyerahkan ijazahnya. Itu banyak. Ini salah satu puncak terbesar Aceh yang saya temukan. Banyak yang seperti itu. Mereka menyerahkan ijazahnya dan mengatakan jangan cari kita lagi. Ayah, ibu ingin kita nilai-nilai yang bagus, sudah. Hasil ijazahnya pemaut semua sampai S3. Setelah itu kami mau pergi. Biarkan kami hidup dengan kehidupan kami sendiri. Kata si ibu, ya Allah, saat itu saya langsung nangis, saya langsung bertobat, kerjaan saya bunda sekarang cuma lari dari masjid satu ke masjid yang lain. Karena saya kehilangan 2 anak perempuan. Anaknya 2 perempuan. Hilang. Yang satu masuk Nasrani, ya, yang satu ngasih tapi nggak mau ditemuin. Pernah saya datang ke rumahnya, kata anak saya, ibu ngapain datang ke sini? Ibu ngapain datang ke sini? Gitu. Ibu saya nangis, saya nggak bisa nyalahin gitu kan, saya nggak bisa terkenang gitu apa yang sudah beliau lakukan, ya, tentang apa yang dilakukan kepada anak-anak. Jadi ternyata seiring perjalanan waktu ayah dan bunda, uang itu tidak bisa memberi hati, uang itu tidak bisa memberi cinta, ya. Pendidikan itu tidak bisa memberi hati, ya. Pendidikan itu tidak bisa memberi cinta, ya. Jadi kalaulah sekarang ayah dan bunda bilang mengatakan kepada anak-anak, ayah udah banting tulang buat ngurus kamu, bayarin sekolah kamu tinggi-tinggi, gitu kan. Begitu juga bunda, gitu kan, yang bekerja. Ayah dan bunda bekerja untuk kamu, untuk siapa lagi, gitu. Tapi ketika cinta dan kasih sayang itu tidak ada, maka itu tidak akan pernah ada rasanya. Jadi cuma ambiar uang yang bunda keluarkan, waktu yang bunda keluarkan, karena anak-anak kita butuh cinta tanpa syarat. Anak-anak kita butuh cinta tanpa syarat. Menerima mereka dengan hati kita bahwa kita membutuhkan mereka, ya. Kita membutuhkan mereka, ya. Bukan hanya mereka membutuhkan kita, tapi kita sangat membutuhkan mereka. Untuk apa? Mereka adalah aset terbesar kita. Aset terbesar kita di mana? Ketika kita sudah tua, maka apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Saya punya komunitas nenek-nenek, usianya 60 tahun ke atas. Ternyata saya sekarang udah nenek. Tidak terasa ya. Ternyata dulu saya buat sebelum saya jadi nenek, sebelum saya punya mantu. Sekarang malah saya udah jadi nenek. Itu curhatan mereka tentang bagaimana perlakuan buruk anak-anak terhadapnya. Ada seorang ibu, ya, nangis-nangis, mbak, katanya, aku tuh jatuhin apa namanya? Ada pertemuan, jatuhin gelas kesenggol gitu ya. Anakku bilang, ibu tuh gak punya mata apa? Ada gelas di situ, ibu main senggol-senggol aja. Review kita, ya kan? Apakah dulu waktu anak-anak kita kecil, ketika dia menjatuhkan piringnya, ketika dia menjatuhkan gelas, pecah,
atau air susu bertebaran di mana-mana, nasi-nasi yang berantakan di mana-mana, apa yang kita katakan sama mereka? Apakah kita membantunya untuk merapikan tanpa mengomel? Apakah kita bantu mengutin nasi-nasi yang satu persatu tanpa ngomel? Kita review kembali. Karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Ya. Itu terlihat di depan mata. Maka ketika tadi puisi dibacakan, saya bergetar gitu. Karena saya hari ini punya ibu yang sama saya itu lengketnya itu kayak lem sama perangko. Nggak bisa dipisahin. Jadi kalau saya mau pergi kayak sekarang nih, kita rapat keluarganya sangat kuat. Nanti cucu-cucu yang ini tugasnya begini. Nanti suami tugasnya begini. Nanti menantu tugasnya begini. Jadi ada yang jagain. Ya, ada yang jagain. Kenapa? Karena itulah saat-saat tua orang tua kita. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak di waktu kecil, itulah yang akan kita tua. Karena sebenarnya mimpi kita hari ini adalah bagaimana ketika kita tua nanti, kita diberikan kasih sayang yang banyak. Banyak ayah, banyak bunda yang saya temui di komunitas nenek-nenek itu, mereka itu tidak butuh harta, sama gitu. Sama seperti dulu anak-anak kita nggak membutuhkan itu, mereka butuh perhatian. Kalau kita tidak pernah memberikan perhatian dan cinta yang tanpa syarat, itu nggak akan. Itu kenyataan itu banyak. Maka berapa banyak orang tua yang berkata, kamu tuh jadi anak durhaka. Ya, bapak udah biayain kamu, hidupin kamu, sudah besar kamu melawan. Kita introspeksi diri. Yang durhaka itu siapa? Anak-anak kita kah? Atau kita yang sudah durhaka kepada anak-anak kita? Itu harus diingat kembali. Karena sekali lagi apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Capek sekarang, itulah yang kita kerjakan hari ini. Karena kita nggak bisa mengatakan nanti mah ibu sama bapak kalau udah tua nggak bakal mau ngerepotin kamu. Nggak bisa. Sombong banget kita kalau bisa ngomong seperti itu. Sombong banget. Itu adalah pekerjaan orang-orang kafir yang memisahkan keluarga setelah masa pensiun selesai. Mereka tidak tahu gitu bahwa mengurus orang tua itu adalah amalan yang paling mulia. Itu tidak pernah ada ajaran seperti itu. Ya, maka kita berharap kepada Allah, ya Allah, kalaulah sampai usiaku, ya, tua di tangan mereka, jadikanlah mereka qurrata a'yun, enak dipandang mata. Jadi sama curhatan nenek-nenek itu, ya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak butuh harta yang diberikan oleh anak-anaknya. Mereka butuh ditelepon, ditanya kabarnya, dipeluk, ya, itu yang mereka butuhkan. Itulah yang jadi PR besar kita, ayah dan bunda, ya, yang harus kita ingat kembali. Maka menjadikan keluarga menjadi kuat itu menjadi PR kita bersama. Jadikan keluarga saling menopang, saling menguatkan. Jadikan keluarga sebagai satu organisasi, ya, satu organisasi. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Semua saling peduli, saling simpati, saling membantu, saling menolong, ya. Tidak ada tuh yang namanya satu keluarga masing-masing, tidak ada. Ya, itu harus saling bantu, saling menolong. Karena keluarga yang kuat itu adalah keluarga yang akan bisa keluar, ketika keluar dari rumahnya, maka dia bisa menyelamatkan dirinya. Anak-anak kita, suami, jangan cuma anak-anak ya Bu ya. Bahkan bapak-bapak yang gak selamat di rumahnya Bu, cari kedipan di luar sana Bu. Jangan salah loh Bu. Bapak tanya bapak-bapak yang ada di sini, Pak aman di rumah Pak? Aman Bu. Aman Pak di rumah ya? Aman, alhamdulillah. Yang bapak-bapak yang hadir aman. Ada bapak-bapak yang keluar mencari kedipan di luar sana karena di rumah tidak merasakan surga. Jadi juga nggak cuma anak-anak,
gitu ya. Tapi bapak-bapak juga ada. Begitupun juga kita ibu-ibu ya. Jangan-jangan kita hadir hari ini pun dalam rangka ya, melapangkan dada kita. Alhamdulillah Allah menjalankan kita di majelis ilmu yang tadi dikatakan bermiliar-miliar malaikat itu akan bersama dengan kita. Itu ya. Sekali lagi jadikan keluarga sebagai basis organisasi. Ya, saling bantu. Nggak ada tuh superwoman, ayah superwoman bisa ngapain aja. Apalagi ibu yang dari-darinya katanya bisa semuanya, sambil masak, sambil nyapu, sambil nyuci, sambil belajar, sambil ini, sambil ini. Jangan Bu, jangan mau dikerjain kayak gitu Bu. Nih saya ajarin. Saya punya anak 5. Ya, ketika mereka masih kecil udah saya kasih tuh jatah-jatah kerjaannya semua. Ya termasuk ayahnya ngapain. Jadi kita bareng-bareng, ya bareng-bareng gitu kan. Ketika anak-anak sudah besar masuk pesantren saya sedih. Ya Allah, pembantu saya pada ke pesantren semua. Saya harus kerjain semuanya sendiri. Saya pulang dari pesantren, alhamdulillah pembantu pada pulang. Sampai beli cabai yang cowok Bu bisa. Ya. Terus setelah itu mereka menikah. Sudah 3 orang yang menikah ya, bukan 2 ya Bunda, 3. Jadi masa pandemi itu 2021-2022 saya langsung 3 menikahkan anak, masya Allah ya. Jodohnya datang di situ. Ya Allah gitu. Sampai ada anak pertama, ini cerita dulu ya. Ada anak pertama datang ke rumah, Umi, assalamualaikum. Abang datang sama istrinya. Ngapain Bang gitu? Kalian lewat biasa mau menunaikan tugasnya apa Bu? Ngepel. Ya Allah saya bahagia banget. Jangan ngepel dulu di rumah. Aku mau bantu ngepel ya gitu kan. Tapi itu cuma awal-awal doang Bu. Setelah itu dia lupa. Kan udah punya keluarganya sendiri, dia udah ngepel di rumahnya. Udah nggak sempat lagi ke rumah saya buat ngepel gitu kan. Karena anak itu memang dia yang cocok buat ngepel. Kalau beliau ngepel itu semua rumah bersih, ya, disapunya bersih, kita disuruh pergi semua. Tapi itu awal, dan itu krisis buat kita. Tadi saya ngobrol sama Bunda bahwa banyak krisis sebenarnya dalam kehidupan kita. Salah satunya ketika anak mulai dewasa, itu krisis dalam kehidupan kita. Ketika anak-anak udah mulai menikah, itu juga krisis dalam kehidupan kita. Ketika kita punya cucu, itu juga krisis. Banyak orang yang tidak bisa melewati itu semua. Ya. Jadi sepakat ya bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga buat kita. Sepakat? Sepakat ya. Lanjut. Jadi silakan dibuka aja materinya di sini. Itu kenapa saya bicara tentang kekuatan keluarga dulu. Karena di luar sana kita lihat ini ya Bapak ya, yang di sini keluar. Ini adalah organisasi Melela namanya. Ya, Melela coming out. Ya, ini yang jelas-jelas saya waktu itu nggak sengaja dapat brosurnya. Dapat brosurnya saya foto, ya, saya sebarkan kepada orang tua untuk melihat nih. Ya, kalau kita masih santai-santai aja nih baca. Ini anak-anak pintar semua. Anak yang punya prestasi semua. Ya, anak yang punya prestasi semua. Yang pertama kita baca di sini. Mereka itu, jadi mereka bikin apa ya namanya kalau kita menjajakan gitu ya, promo-promo, ya tentang ayo kalau kamu punya masalah dengan masalah seksualitas, mari kumpul. Kami siap kok jadi teman curhat kamu. Kami siap kok jadi bicara sama kamu. Kami siap kok gitu ya, seperti itu. Jadi ini kita lihat ya. Yang pertama misalnya, ada yang namanya Dimas mengatakan, butuh strategi khusus untuk meyakinkan kepada orang tua jika saya akan baik-baik saja. Membina komunikasi yang baik adalah salah satu kunci penting dan saya bersedia mendengarkan cerita serta membantu teman-teman. Saya berharap dapat menjawab pertanyaan seputar orientasi seksual, memastikan teman-teman tidak sendirian dan memberikan saran kepada teman-teman.
Ya, terus langsung Dimas ini ngasih linknya gitu kan untuk curhat. Yang berikutnya adalah kita lihat ini adalah namanya Luna. Memiliki kecenderungan panseksual tidak mudah karena minimnya pemahaman masyarakat. Ya, saya cukup beruntung mendapatkan teman-teman yang berusaha memahami situasi saya dan saya berharap dapat memberikan hal yang sama kepada orang lain. Jadi itu propaganda. Saya ngerasain loh, saya nggak enak banget, saya lesbian, saya nggak enak banget. Tapi ternyata saya punya komunitas, dan komunitas itu bisa membuat saya menjadi beruntung, senang, bahagia, gitu. Ya seperti itu. Dan ini bukan orang yang nggak berpendidikan ya, berpendidikan di universitas yang bagus, ya. Tidak saya sebut di sini. Ada namanya Tegar, ya. Butuh waktu untuk bisa menerima bahwa seseorang dilahirkan dengan kecenderungan yang berbeda. Saya sempat menganggap diri saya kurang dan merasa seperti produk gagal. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar saya disembuhkan dari ketertarikan yang sempat saya pahami sebagai dosa besar. Namun ketika mulai mendapatkan informasi seksualitas, saya mulai bisa menerima fitrah ini. Bayangin Bu, gay bilangnya fitrah. Awalnya sudah merasa kalau ini adalah dosa besar. Tapi informasi yang membombardir, lingkungan yang membombardir membuat dia akhirnya bisa menerima, oh ternyata memang ini fitrahnya, ya udah diberikan begini sama Allah, gitu, ya seperti itu. Ini firman, ya firman saya bacain juga. Keputusan saya coming out, ya coming out itu meleleh adalah karena saya lelah harus berbohong. Saya harus berbohong kepada sahabat saya mengenai orientasi seksual saya. Tidak mudah mengambil keputusan untuk meleleh karena saya takut sahabat saya menjauh. Setelah dia mengetahui bahwa saya seorang gay, hari ini juga mungkin dirasakan oleh teman-teman lainnya. Saya ingin meleleh ke teman mereka. Saya di sini untuk membantu kalian. Saya di sini untuk membantu kalian. Jadi kalau ayah dan bunda sebagian kecil di kampus-kampus, kalau ayah dan bunda menjadi orang-orang yang abai tentang anak-anak, tentang cinta dan kasih sayang, banyak banget di luar sana yang siap memberikan cinta kasih sayangnya sama anak-anak kita. Itu pilihan kita, ya, pilihan kita. Gitu. Kalau kita tidak siap dengan itu, maka mereka siap untuk untuk memeluk, memberi kasih sayang, memberikan harta bahkan, gitu kan, ya, memberikan hartanya bahkan untuk biar nyaman, gitu ya, seperti itu. Ini adalah kondisi real saat ini, ya, bahwa LGBT itu sudah tidak terbendung lagi. Bahkan ya beberapa artis yang sudah oke, gitu kan, saya setuju dengan adanya LGBT itu banyak. Nanti ayah dan bunda bisa buka linknya ya, link tentang meleleh itu banyak banget. Bahkan ada orang tua, contohnya salah satunya adalah Gunawan Muhammad ya, yang anaknya juga lesbian. Dan itu beliau bikin di situ bahwa saya tadinya tidak menerima, gitu, bukan tidak menerima, saya ingin tahu anak saya itu seperti apa. Tapi ternyata anak itu dia bawa pacarnya ke rumah, dia tidur di rumah, gitu kan. Mereka baik-baik saja. Mereka nggak menjadi anak yang melawan kepada orang tua, gitu ya. Mereka akhlaknya baik-baik, gitu kan. Bayangkan, itu propaganda, gitu. Kalau kita tidak sadar itu propaganda, dan anak-anak kita bukan anak-anak masa lalu. Anak-anak kita itu adalah anak-anak masa sekarang. Ya, Masya Allah. Yang apa, gitu kan? Yang dia mudah mencari akses di mana saja. Ya, kapan saja mereka bisa akses. Kalau dulu, ketika anak-anak kita, gitu, sebelum ketika Allah bukakan pintu online sedemikian besar kepada kita, gitu kan? Itu anak-anak kita masih ngumpet-ngumpet. Kalau sekarang enggak, di depan kita aja dia bisa buka situs-situs yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh kita, gitu ya. Itu mereka bisa dengan mudah membukanya. Enggak perlu susah lagi nyari link-linknya, gitu ya. Tinggal mau apa, mereka bisa buka di depan mata kita. Sementara nanti kita bicara anak-anak kita yang SMP ini, itu bukan sedang mencari jati diri, bukan.
Tapi memang ketidaksiapan kita menyiapkan anak ketika SMP sudah punya saya itu siapa, konsep dirinya itu apa, gitu. Itu yang terlambat mungkin kita lakukan. Ya, walaupun tidak semuanya, tapi beberapa orang tua merasakan bahwa ini kan anak lagi jati diri nih, jadi makanya gayanya macam-macam, ininya macam-macam, gitu kan, seperti itu. Ya, tapi kita lah yang memang kurang, ya, kalau persiapan mereka konsep dirinya. Itu perlu kita sesali juga. Masa berjalan terus, yang kita fokuskan pada hari ini, bagaimana hari ini kita mulai mempersiapkan anak-anak kita. Minta maaf sama mereka yang lalu, biarkan berlalu. Yang hari ini kita mulai peluk anak kita, cintai dia dengan sepenuh jiwa kita, tanpa syarat, tanpa nilai, ya, tanpa yang lain-lain. Ya, ayah bunda lah yang paling tahu tentang anak-anaknya sendiri seperti apa. Ya, lanjut. Kalau ini ada di salah satu buku ya, dulu dari Gramedia, tapi udah dihapus ya. Jadi di buku itu justru cinta itu terhadap seseorang itu tidak bisa dipaksakan, itu ditentukan oleh hati. Setiap orang yang punya hak untuk mencintai dan dicintai, dan bila mereka mencintai sesama jenis itu adalah pilihan. Ini di buku orang kafir. Ya. Jadi hati-hati dengan bacaan-bacaan anak kita juga, mesti dicek. Jadi mereka sedang baca apa? Ya, jadi buku-buku propaganda tentang LGBT itu banyak. Dan anak-anak kita yang lagi sedang belajar, ya, yang sedang belajar, sedang mencari, itu apa aja dibaca. Ya. Kecuali omongan kita. Omongan kita kebanyakan ngomong tidak didengar oleh anak kita. Ya. Lanjut Bu. Nah ini ada beberapa yang nanti bisa ayah bunda buka sendiri ya di kehidupan ya. Ada bapak yang mau baca puisinya, silakan. Ini ada puisi yang sudah kita tahu semua. Anakmu bukanlah milikmu, Khalil Gibran. Kenapa kita perlu baca ini? Silakan, ada bapak yang mau berinfak untuk bacain puisinya. Bapak yang berani. Jangan Pak Guru, jangan Bu Guru. Orang tua aja. Ayo, door prize-nya nanti. Door prize-nya apa Bu? Rumah. Gak harus menghafal ya. Baca. Nggak usah bacanya sampai mendesu-desu, nggak usah. Baca aja. Ayo silakan Bapak, satu orang aja. Jadi kalau ada bapak yang tidak mau maju, jangan salahkan anak-anaknya. Ada bapak hebat tapi di sini. Ayo silakan Bapak, mau rombongan juga boleh dah. Ayo, biar berani. Bapak rombongan ayo. Atas, silakan Pak, maju. Alhamdulillah. Ini biar kebaca Pak. Depan Pak. Silakan sini naik Pak. Nggak kebaca. Silakan sini. Biar ibunya lihat semua. Dekat sini juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan Pak namanya siapa? Nama saya Taufik Hidayat. Bapak Taufik Hidayat. Orang tua dari Denofasa. Siapa Pak? Denofasa. Denofasa. Reno. Oh, Denofasa. Kelas 8A. Kelas 8A. Monggo. Mohon maaf kalau seandainya nanti yang saya bacakan tidak berkenan. Anak adalah kehidupan. Judulnya dulu boleh Pak? Dari atas. Anakmu bukanlah milikmu. Karya Khalil Gibran. Anak
adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan. Curahkan kasih sayangmu, tetapi bukan memaksakan pikiran. Karena mereka dikerenai pikirannya sendiri. Beri ke rumah untuk keluarga, tapi tidak jiwa. Karena jiwanya milik masa mendatang, yang tidak bisa kau datangi bahkan dalam mimpi sekali. Bisa saja mereka mirip dirimu, tapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busuk dan anak-anakmu lah anak panah yang melulu. Sang pemanah maha tahu sasaran didikan keabadian. Ia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu meleset jauh serta cepat. Meniuplah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang meleset laksana kita. Sebagaimana pula dikasihnya busur yang mantap. Bu, tepuk tangan. Ada ayah yang bisa berdoa tentang kebaikan anak-anak, insya Allah anaknya akan menjadi baik. Amin. Ibu juga ya, tapi ini sesinya ayah. Masya Allah, terima kasih ayah. Mau langsung dikasih apa? Doorpress-nya? Ayah, ada doorpress sedikit dari ibu komite yang baik hati dan tidak sombong. Mau difoto di ayahnya? Oh, silakan. Mana itu? Bukan hadiahnya sih, tapi yang harus kita pahami ya ayah dan bunda. Ruh seorang ayah, ruh seorang ibu yang berjuang untuk kebaikan anak-anaknya, itu akan sampai tanpa kata-kata. Tanpa kata pun itu akan sampai kepada jiwa anak-anak kita. Ketika anak-anak kita bergejolak, kebaikan kita sampai ke dalam jiwanya. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Insya Allah selalu akan ada kebaikan. Jadi ini adalah puisi Khalil Gibran kesukaan saya juga, mengingatkan kita bahwa anak-anak kita bisa lahir dari kita, bukan punya kita. Dia bisa mirip dengan kita, ya, tapi dia bukan kita. Kita bisa ngasih rumah buat jiwanya, buat raganya, tapi tidak hatinya, tidak jiwanya, ya. Karena mereka punya masa depan dan masa depannya berbeda banget dengan kehidupan kita. Ya, masa depan mereka di depan itu berbeda banget dengan kita. Ya, kalau dulu kita pernah mengatakan begini dulu bahwa sekolah jalan kaki berkilo-kilometer, lo aja kali Pak, dalam hati anak-anak ya Pak ya, lo aja kali Pak, gua enggak. Sekarang apalagi ada Gojek, apalagi anak-anak kita yang di pesantren, bagaimana mempersiapkan mereka, ya? Bagaimana mempersiapkan mereka, tapi jangan khawatir, ya. Kalau ruh kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik buat anak-anak kita, itu akan sampai kepada anak-anak kita. Apalagi bunda yang mengandungnya selama 9 bulan, itu tidak akan pernah jerih payah mengandung itu dilupakan begitu saja, ya, tidak akan pernah. Yakinlah itu. 5 menit lagi. Materinya masih banyak. Lanjut ya kalau gitu. Melindungi keluarga dari pengaruh LGBT. Ya, lanjut. Ini saya biasanya pakai PowerPoint. Hari ini saya nyoba pakai Canva, Bu Ibu. Udah tua tapi semangatnya masih
kembaran. Saya bikin pakai Canva. Belum dapat ternyata ilmunya, masukin video ke Canva tuh bagaimana, masukin audio ke Canva tuh bagaimana. Karena biasanya kan pakai PowerPoint biasa ya, jadi gampang masukin. Terus ini juga jadi agak rumit gitu ya. Gak apa-apa, kita kan semangat untuk terus belajar ya. Membangun hubungan yang baik dengan anak-anak, ya, memahami tahap perkembangan anak. Jadi kalau anak kita mau selamat, kita belajar ini, memahami tahap perkembangan anak. Anak-anak kita yang SMP, ya, kalau menurut Ali bin Abi Thalib, dia masuk di dalam tahapan ketiga. Tahapan kedua, tahapan kedua yaitu umur, ada yang tahu? 7 sampai 14 tahun. Walaupun SMP ada sampai 15 tahun ya, sekitar itulah 7 sampai 15 tahun. Anak-anak kita ada di fase itu. Fase bagaimana kita mendisiplinkan mereka tentang bagaimana caranya beradab kepada orang tua, bagaimana caranya beradab kepada guru, ya, bagaimana caranya beradab terhadap lingkungan dan keluarga besar. Tapi keluhnya ayah dan bunda harus tahu. Jadi kalau saya ketika belajar tentang ilmu otak ayah ya dan bunda, salah satunya adalah ketika anak-anak di masa golden age 0 sampai 5 tahun, maka yang harus dilakukan oleh ayah dan bunda adalah ngomong terus. Setiap jalan ngomong. Alhamdulillah saya ada cucu dulu waktu saya punya anak telat. Karena saya pecinta buku sama suami, jadi cuma nyediain buku aja. Jadi dari mereka brojol, rumah cuma adanya buku, nggak ada bangku, nggak ada meja di rumah kami sampai hari ini. Yang ada tuh cuma buku, sekeliling mata memandang tuh cuma buku, rak-rak buku doang. Ya. Jadi telat memang. Tapi ketika saya lihat cucu saya sekarang, bagaimana ibunya mentreatment babynya ini, masya Allah. Anak-anak yang sampai 5 tahun, semua gerakannya itu adalah belajar. Semua gerakannya itu adalah belajar. Dia lihat bunga, belajar. Bunganya warna apa, ininya apa. Bahkan ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini, ketika dia mau minum, apa isyaratnya? Kalau dia, Hani mau apa? Namanya Hani cucu saya. Hani mau apa? Kalau dia nangis-nangis, kata bunda ini,